Guru ada sesuatu yang baru di dalam kegiatan kita di sekolah, baik di dalam proses belajar maupun di dalam proses kita berkegiatan di lingkungan sekolah. Anak-anakku, sebelumnya kita sudah tahu bahwa di sekolah kita itu ada beberapa peraturan sekolah yang wajib kita taati. Yang Pak Guru maksud pada kegiatan kita kali ini, bahwasanya ke depan kita berubah dari yang sebelumnya peraturan sekolah berubah menjadi sebuah keyakinan. Apa yang dimaksud keyakinan itu? Keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini bersama. Jadi contohnya seperti ini. Di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang dipahami bersama bahwa itu sebuah nilai-nilai positif. Contohnya, kita saling menghormati, itu merupakan nilai-nilai kebajikan secara umum. Kita saling bekerja sama, kita sopan santun, itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Nah, di dalam kelas ini ke depan, sesuai dengan perubahan yang Pak Guru tawarkan, bahwa ke depan kita tidak beranjak dari sebuah peraturan, tetapi beranjak dari sebuah keyakinan. Keyakinan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini bersama. Di kelas ini terlebih dahulu. Misal, di kelas ini kita meyakini tentang pentingnya menjaga kebersihan. Ya berarti kita perlu menjadikan menjaga kebersihan itu adalah keyakinan kita bersama. Keyakinan ini nanti kita data dulu, nilai-nilai kebajikan yang mau kita yakini kita data dulu, lalu nanti kita sepakati bersama apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Harapannya keyakinan kelas tersebut tidak hanya sekedar tulisan yang dipajang, tidak hanya sekedar sebuah pengetahuan, tetapi menjadi keyakinan kita bersama, menjadi kesepakatan kita bersama untuk kita lakukan dalam kehidupan di kelas ini. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan maka mengandung konsekuensi, tapi keyakinan memang mengandung konsekuensi, tetapi konsekuensinya adalah bagaimana muncul kesadaran ke depan dari mereka-mereka yang masih belum bisa melaksanakan keyakinan tersebut. Dari yang saya jelaskan ini, apakah dipahami tentang keyakinan? Bisa dipahami? Kira-kira kita bisa tulis tentang keyakinan kelas kita dan data dulu keyakinan kelas. Baik, siapa yang mau menuliskan satu persatu nilai-nilai keyakinan yang bisa kita tuliskan terlebih dahulu tentang keyakinan kelas kita? Nanti kita sepakati bersama. Dicatat dulu saja nilai-nilai keyakinannya yang ada, nanti kita sepakati bersama. Silakan, ada mau menulis ke depan? Keyakinan kelas, kalian? Silakan, kalau mau menulis. Ada lagi yang mau menuliskan? Dimas? Ya, kalian menuliskan tentang disiplin. Dimas menulis tentang jujur.
Ada lagi yang mau menulis? Ayo, Raka, silakan. Cinta, silakan. Disiplin, jujur, toleransi. Sudah, toleransi sudah ditulis teman. Yang lain mungkin nilai yang lain. Oke, apa? Sopan, santun. Ada lagi? Ayo. Silakan, ketik. Ayo yang siap menuliskan, monggo. Di sini nggak apa-apa, ketik. Di sini. Santun ini tambah N maksudnya. Nah, saya diri. Ya, kalian. Empati. Ada lagi yang mau menuliskan nilai-nilai kebajikan yang nanti kita diskusikan bersama? Tanggung jawab. Komunikatif. Kolaboratif. Ada lagi yang mau menuliskan? Menuliskan nilai-nilai kebajikan yang mungkin nanti kita menjadikan kesepakatan bersama untuk menjadi keyakinan kelas. Sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa keyakinan kelas ini adalah tujuannya hal-hal yang kita yakini bersama. Hal-hal yang kita yakini bersama tumbuh kesadaran untuk melaksanakan, bukan sekedar untuk gaya-gaya, tapi untuk melaksanakan supaya menjadi kebiasaan positif baik di kelas ini ataupun nanti bisa di sekolah. Yang pertama, teman-teman tadi menuliskan tentang nilai disiplin, ada yang menuliskan jujur, toleransi, sopan santun, sabar, percaya diri, peduli, empati, bertanggung jawab, komunikatif, kolaboratif, menghormati, saling menyayangi, merawat lingkungan, mandiri. Nilai-nilai yang sudah dituliskan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tuliskan. Lalu kita coba telah satu persatu. Disiplin. Apakah kita memang butuh disiplin di kelas ini? Butuh ya. Berarti perlu kita yakini. Oke, jujur. Jujur itu tidak bohong, apa adanya. Apakah perlu kita yakini? Toleransi. Hormati ya. Sopan santun, sikap sopan, sopan santun, bicara dengan enak, bicara dengan sopan. Perlu kita yakini? Sabar, perlu kita yakini?
ucapan atau perbuatan yang dilakukan kita wajib bertanggung jawab. Apakah perlu kita yakini? Perlu. Komunikatif, berkomunikasi dengan baik, perlukah diyakini? Perlu. Kolaboratif atau kerja sama, gotong royong, apakah perlu? Perlu. Menghormati, perlu? Perlu. Saling menyayangi, ya, saling care, saling perhatian, merawat lingkungan, jaga kebersihan lingkungan depan kelas, apakah perlu kita yakini? Perlu. Mandiri, apakah perlu kita yakini? Perlu. Nah, mandiri itu dalam konteks misalkan kita mengerjakan tugas atau mengerjakan ulangan yang sifatnya individu, maka pekerjaannya dilaksanakan mandiri. Oke, dari nilai kebajikan 15 nilai kebajikan ini, apakah bisa kita sepakati menjadi keyakinan kelas? Bisa. Bisa kita sepakati? Bisa. Jika kita sudah mensepakati itu, nanti ke depan ini ditulis yang baik, yang rapi, dipajang di kelas supaya kita bisa setiap hari memahami itu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita di kelas. Kelas ini adalah kelas contoh bagi adik-adik kelas yang lain. Kelas 6 ini saya anggap sebagai contoh yang melaksanakan keyakinan kelas. Harapan saya keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kita bisa muncul kesadaran tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, sehingga kita nanti jadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Demikian anak-anakku tentang penyusunan keyakinan kelas di kelas 6 ini. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati ini bisa kita laksanakan bersama-sama dengan penuh keikhlasan, ya, dengan penuh semangat dan rasa untuk memperbaiki diri. Terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Pak Guru, saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Nandan, Ibu Martina SPD. Yang terhormat Bapak Yusuf Ibrahim, Mantan Praktek dan kelas A dari SMK Nasional Daud Belando. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta karyawan SDN Cinandang. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka kegiatan sosialisasi disiplin positif khususnya di lingkungan SDN Cinandang. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan kepada kita sekalian berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kegiatan kali ini nanti saya sendiri akan menyampaikan materi tentang disiplin positif. Tetapi sebelum materi saya sampaikan, akan ada sambutan serta himbauan tunjuk yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Karena itu kepada yang terhormat Ibu Puput Martina SPD, waktu jam 4 kami mempersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Yang terhormat
Bapak Yusuf sebagai PT CGP Angkatan 7, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, peserta sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dikaruniai kesehatan bisa melaksanakan tugas dan menghadiri kegiatan sosialisasi disiplin positif yang dilaksanakan oleh CGP di Negeri Tinandang pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita berupa ajaran Islam dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran penjenengan semua dan partisipasi penjenengan semua dalam acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang penjenengan lakukan dengan hati ikhlas dan mengikuti kegiatan di pertemuan pagi hari ini mendapatkan barokah. Amin ya robbal alamin. Perlu diketahui bersama bahwa kegiatan pagi hari ini adalah sebagai tugas pokok dari CGP Bapak Sulaiman yang diberikan kepada beliau untuk mengadakan sosialisasi disiplin positif kepada guru dan tenaga kependidikan yang ada di Tinandang, dan besar harapan kami mudah-mudahan apa yang mereka atau apa yang Bapak Sulaiman sampaikan kepada kita sebagai warga pendidik di SD Tinandang bisa menindaklanjuti dan mengambil hikmahnya dari apa yang beliau sampaikan. Yang kedua, mudah-mudahan juga dengan kegiatan ini berdampak positif juga kepada anak didik kita, sehingga di lembaga ini kita nantinya bisa menerapkan disiplin yang benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, hanya cukup itu yang bisa kami sampaikan. Dan selamat kepada Bapak Sulaiman sebagai CGP di Angkatan 7. Mudah-mudahan untuk tugas-tugas selanjutnya berjalan dengan lancar. Amin. Akhirnya dari kami, barangkali ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi nanti nuansanya adalah berdiskusi. Jadi kita ini saling sharing sebetulnya. Saya bukan menjadi salah satunya sumber, nanti sudah saya siapkan beberapa sumber, termasuk sebetulnya materi ini pun sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak Ibu buka di platform itu ada namanya materi disiplin positif. Oleh karena itu, marilah kita ikuti bersama. Sebelumnya saya mau berpantun. Ke waduk sampai petang, di jalan bertemu Mas Ali. Saya ucapkan selamat datang untuk mengikuti materi disiplin positif. Terima kasih. Tepuk tangan yang menjadi CGP itu kaget. Jadi materi ini betul-betul membuat kami kaget dan kami wajib melakukan itu dan menjadi contoh baik itu. Termasuk hari ini yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi tentang disiplin positif. Apa yang membuat kaget adalah ternyata pembiasaan atau yang kita lakukan selama ini itu kalau mau direfleksikan banyak sekali yang keliru. Saya tidak mengatakan salah, tapi masih banyak kekurangan. Nanti mungkin Bapak Ibu akan menjumpai di dalam materi apa sih yang membedakan. Kenapa kok materi ini menjadi penting perlu diketahui bersama, dan ini menjadi
program oleh pemerintah ke depannya. Sehingga diharapkan dengan materi ini itu suasana belajar di sekolah itu kondusif, muncul motivasi internal dari siswa, motivasi internal juga dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah tentang bagaimana menumbuhkan disiplin positif. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu melihat pasti akan merasakan, kok beda ya? Nggak mungkin itu bisa dilakukan. Tetapi mari kita simak bersama-sama tentang materinya berikut ini. Kita tahu bahwa terkait materi disiplin positif ini, sebelum kita mengarah, kita wajib memahami dulu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa? Karena yang kita garap di sekolah itu adalah manusia. Oke, karena yang kita garap itu manusia, maka kita harus memahami dulu apa yang menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup atau kebutuhan fisiologis. Ya, kalau sudah dewasa mungkin reproduksi dan lain-lain. Itu terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Ada juga manusia itu butuh kesenangan. Ya, untuk mendapatkan rasa senang. Ini nanti akan terhubung dengan kegiatan atau tindakan-tindakan perilaku murid yang ada di lembaga itu. Bisa jadi mungkin menurut kita seolah-olah itu salah, tetapi sebetulnya mereka adalah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi ke depan diharapkan berangkat kita itu adalah melihat permasalahan itu dari sisi pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Jadi orang itu butuh kesenangan. Manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kenapa orang itu berkelompok? Ya, biar dia mendapat kasih sayang, biar dia diterima. Kenapa orang menjadi pemimpin? Ya ini menguasai sesuatu. Kita pun sederhananya juga mengalami menjadi pemimpin minimal kalau kita yang sudah berkeluarga di rumah tangga. Itu juga ada. Manusia juga butuh tentang kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pemilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Berangkat dari kebutuhan-kebutuhan inilah nantinya yang akan mengarah kepada materi kita tentang disiplin positif. Saya lanjutkan. Ya begitulah kita kepada murid. Jadi tugas kita yang memupuk, merawat, mengarahkan, mengatur, memanage mereka. Tetapi apakah mereka bisa berubah? Ya kembali kepada kodrat mereka masing-masing. Artinya apa? Kalau kita memahami itu secara bersama, maka mereka akan timbul motivasi dari dalam, bukan timbul motivasi dari luar. Terkait dengan teori motivasi ada di dalam video berikut ini. Budaya positif. Tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Mewujudkan budaya positif
Dalam mewujudkan budaya positif, guru harus satu, memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang kedua, guru juga harus tahu posisi kontrol guru terhadap murid. Guru harus mampu berkolaborasi dengan murid dan stakeholder dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang ketiga, guru menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi ekstra. Oke. Disiplin mungkin kita selama ini memahami adalah sesuatu yang tertib, tepat waktu. Pandangan-pandangan kita selama ini kan begitu. Tetapi ternyata kalau digali lebih dalam, disiplin itu adalah menurut Gary Gosen itu kan membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Kita itu kan hidup di dalam keseharian itu kan sebetulnya sudah ada nilai-nilai yang berlaku. Misalkan nilai-nilai kebajikan secara universal atau secara umum, nilai kejujuran. Kita bisa gali kepada murid-murid kita. Kita gali pada mereka sehingga nanti muncul keyakinan pada diri mereka. Artinya ke depan bukan lagi peraturan yang berlaku, tetapi diharapkan muncul kesadaran dari dalam. Memang itu tidak mudah, tetapi jika itu dilakukan terus-menerus, pasti akan ada membawa dampak positif. Kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Menurut Ki Hajar Gosen, disiplin diri dapat membuat seseorang membuatkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi perilaku manusia. Jadi kita semua, hampir semua di dalam melakukan tindakan ada 3 motivasi. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya misalkan, saya datang tepat waktu itu bisa jadi semangat saya takut dengan ibu, saya takut ditegur ibu misalkan. Itu kan berarti motivasinya saya takut hukuman. Atau saya karena ibu itu pernah menjanjikan misalkan guru yang datangnya tepat waktu akan saya beri hadiah, nilainya pada PKG akan saya beri nilai lebih. Saya pada semangat kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Inilah motivasi yang ingin dibiasakan pada murid ke depan, termasuk pada diri kita sebagai guru. Jadi sudah waktunya kita hilangkan untuk menghindari ketidaknyamanan, sudah waktunya kita hilangkan untuk mendapatkan imbalan. Tetapi kita munculkan semangat itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Karena kita yakin bahwa disiplin tadi misalkan, ya tepat waktu tadi itu sudah menjadi keyakinan pada kita, menjadi kebutuhan pada diri kita. Itu bisa dilakukan pada murid juga pada diri kita sendiri. Jadi ini motivasi yang pertama dan kedua ini adalah motivasi eksternal, artinya motivasi dari luar. Kenapa? Karena pasti nanti ketika motivasi pertama biasanya dapat hukuman. Hukuman kan berarti peran dari luar. Penghargaan juga perlu peran dari luar. Tetapi kalau menghargai diri sendiri itu motivasi dari dalam. Manusia sejatinya sebenarnya di dalam, sehingga biar berkembang sesuai dengan kodratnya. Kita lanjut, itu tentang motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini merupakan motivasi internal. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Baik, ini tentang posisi kontrol seorang guru di sekolah maupun di kelas. Kita pada posisi mana? Ada 5 posisi. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Insya Allah nanti di belakang ada video contoh praktek restitusi di mana posisi manajer itu diterapkan. Posisi penghukum endingnya menang kalah. Posisi pembuat merasa bersalah endingnya menang kalah. Maksud saya menang kalah itu begini. Menang mungkin di posisi guru, kalah di posisi murid. Pembuat merasa bersalah juga begitu. Menang di posisi guru, kalah di posisi murid. Kalau posisi teman itu netral. Tetapi posisi teman itu punya kelemahan. Kelemahannya begini. Anak akan nyaman dengan orang yang dia memposisikan teman itu. Ketika yang menerapkan atau yang mengontrol itu guru lain yang tidak berpada posisi teman, maka nilai-nilai itu tidak akan apa yang tadi wujud di pada posisi teman. Misalkan saya itu kalau dengan Pak Arif itu nyaman, misalkan kalau bekerja sama, tapi belum tentu saya itu kenyamanan saya karena saya kalau dengan Pak Arif berada posisi teman. Tetapi belum tentu ketika saya dengan Pak Gopur itu bisa pada posisi itu. Nah, posisi teman ketika saya pada posisi teman dengan Pak Gopur kan dengan Pak Arif itu kan sudah memunculkan karena teman itu sifatnya netral, nyaman. Jadi menang posisinya, tidak ada yang terlukai, tidak ada yang tersakiti. Tetapi ketika saya bertemu dengan Pak Gopur misalkan, belum tentu posisi teman itu bisa berjalan juga. Kenapa? Karena di situ juga bisa jadi perilaku saya atau perilaku Pak Gopur itu pada posisi yang berbeda. Nah, kelemahannya di teman itu seperti itu. Kalau pemantau itu lebih pada kontrol pada aturan yang ada. Jadi misalkan begini, ketika ada anak terlambat, kita sudah ada keputusan misalkan aturan bahwa anak yang terlambat tidak boleh masuk kelas 1 jam pelajaran atau berdiri di lapangan misalkan. Artinya apa? Posisi pemantau itu memposisikan bagaimana tidak banyak bicara dengan posisi datar, hanya bertanya konsekuensinya apa? Beda dengan posisi manajer. Posisi manajer itu kita ajak berdiskusi, kita buat nyaman, ada stabilan identitas, ada memvalidasi tindakan, yang terakhir melakukan penguatan terhadap keyakinan kelas. Sehingga ke depan posisi kita sebagai guru itu diharapkan pada posisi manajer, baik dengan sesama guru, baik dengan sesama murid. Saya dulu kalau lihat Pak Arif misalkan, Pak Arif gini, mungkin marah. Ya karena saya tahu posisi manajer ini sekarang saya nggak marah. Artinya apa? Ya kita kembalikan kepada keyakinan kita masing-masing, keyakinan atas nilai masing-masing. Karena apa? Manusia sebetulnya tidak lepas dari salah. Tetapi bagaimana manusia itu bisa memperbaiki atas kesalahan itu untuk menjadi energi positif pada dirinya. Toh kita menghukum misalkan, mungkin puas pada kita tetapi kan menimbulkan beban pada mereka. Atau bisa cenderung dendam. Kalau dendam kan berbahaya. Kita nggak tahu semangat motivasi pada anak. Pada pembahasan ini terus terang saya sedikit bercerita. Ketika kami di posisi elaborasi pemahaman, yang waktu itu bersama dengan guru Malang, guru dari Malang dan Mojokerto itu bersama di dalam satu forum. Ada cerita begini, padahal tidak fatal. Murid itu
lapor ke orang tuanya, dipukul gurunya. Tanpa konfirmasi apapun, di BAP kan ke kepolisian. Itu bingung menjawab waktu di diskusi itu. Artinya apa? Hari ini kita hindari, apalagi kalau kita kaitkan dengan ANBK misalkan. Di ANBK itu asesmen itu sudah jelas. Salah satu yang menjadi isu terbesar dari pemerintah adalah menghindari tindak kekerasan. Ya kan? Menghindari tindak kekerasan, menghindari pemaksaan. Itu menjadi poin penting. Kalau Bapak Ibu mengisi di asesmen itu yang kepada guru kan ada sebetulnya. Kenapa kok itu diperbanyak? Dan hasil dari pemerintah kemarin di ekspos itu juga itu yang paling banyak, masalah kekerasan. Artinya apa? Ya kita mestinya harus keluar dari zona-zona itu. Gak mampan Pak. Ya kita terus berlatih dan berlatih. Jadikan anak-anak berkembang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Mereka yang dulunya seperti itu di zaman yang berbeda. Peran pemerintah pun berbeda. Kita tahu waktu itu kalau zaman-zaman itu eranya Orde Lama, eranya Pak Harto. Bagaimana orang berani sama polisi waktu itu? Nggak ada. Ya, semua satu komando. Tapi sekarang polisi saja takut sama netizen, ya kan? Sesuatu yang salah diekspos di media sosial, rame, polisinya bingung. Contohnya apa? Kasus Sambo itu. Kasus Sambo itu kan begitu, rame diekspos, akhirnya apa? Bingung polisinya. Ini menunjukkan bahwa zamannya sudah berubah, maka tindakannya pun harus berubah. Oleh karena itu, ya mari kita belajar bersama. Bukan berarti saya cerita begini itu saya mampu, tidak. Tapi saya pun dalam proses belajar dan belajar. Yang paling penting adalah pada diri kita memunculkan semangat untuk belajar itu. Kita berubah dari zona-zona yang tadi seperti zaman-zaman dulu yang keliru itu, kita berubah ke yang maju. Sebetulnya kalau kita tarik ke PMM kurikulum merdeka, sebetulnya kita ditunjukkan kenapa anak disuruh berkembang pada kodratnya. Maka itulah yang terjadi kok kelompoknya itu bukan heterogen. Iya kan? Itu jawaban sebetulnya. Jadi dikembalikan kelompoknya ya nggak bisa, sedang yang mampu. Sebetulnya itu jawaban bahwa biar mereka berkembang sesuai kodratnya. Kenapa kok tetap dinaikkan? Ya sesuai dengan kemampuannya. Ya itulah yang dimaksud berkembang sesuai kodratnya. Ya itulah yang dimaksud dengan merdeka. Jadi biar mereka punya kemerdekaan belajar. Meskipun kita itu tetap di bawah naungan pemerintah, artinya kadang juga masih ada intervensi dari pemerintah dalam rangka aturan. Tapi kan bukan berarti nggak begitulah, tidak. Jadi marilah kita coba di kelas itu belajar menerapkan kemerdekaan belajar pada mereka. Jangan maaf ya memaksa, nggak bisa ya maaf, itu menurut saya sudah tidak cocok dengan zaman yang berkembang. Kita pun harus menyadari bahwa mereka sekarang hidup di era digital native, teknologi yang jauh berkembang. Bisa jadi hari ini kita itu belum tahu, murid sudah tahu informasi itu. Kita nggak bisa memungkiri itu. Koneksi antar materi itu. Baik, sekarang mungkin kita diskusikan ini. Nilai-nilai kebajikan atau seperti yang di profil pelajar Pancasila itu, yaitulah paling tidak contoh keyakinan-keyakinan yang bisa kita jadikan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan itu menjadi keyakinan pemerintah, profil pelajar Pancasila itu. Maka wajib semuanya. Kenapa sampai kurikulum merdeka itu pakai yang namanya P5 itu? Ya itu supaya mendarah daging nilai-nilai itu. Ya bernalar kritisnya, ya kreatifnya, ya berkebinekaan globalnya,
itu biar berkembang, biar tumbuh pada mereka. Jadi kita kembali, kalau pembiasaan ya kembali ke nilai-nilai yang disepakati bersama. Tidak harus sama, nanti mungkin kelas 1 itu beda. Mungkin keyakinan kelasnya hanya 3, hanya 4 misalkan. Sesuai dengan kelasnya masing-masing, karena bisa jadi berbeda. Tetapi mungkin nanti ke depan kita juga perlu memikirkan bagaimana muncul keyakinan sekolah. Misalkan keyakinan sekolah itu adalah kolaboratif. Ya kalau kolaboratif itu berarti kalau ada pekerjaan yang sifatnya bisa dibantu ya kita harus care tanpa diminta oleh kepala sekolah, tanpa diminta oleh yang menjadi koordinator. Misalkan kita ada keyakinan sekolah itu adalah peduli misalnya. Ya mau tidak mau kita harus peduli. Sehingga apa? Ketika ada kepedulian, misal ada kotor terus ngomong ke petugas jamnya, "Hari ini kotor." Respon kita juga ya nggak marah, responnya Pak Ari pun harus nggak marah. Oh ya, ini bentuk mengingatkan. Mungkin juga bisa ditambah respon lagi membantu misalnya. Ini adalah contoh-contoh bentuk nilai-nilai yang kita sepakati bersama. Jadi ketika misalkan begini, di kelas itu ada yang ramai, keyakinan kelas itu adalah kondusif, maka secara tidak langsung, bukan saya menegur tidak, temannya yang sadar pun akan bilang ke dia, "Ayo keyakinanmu apa?" Itu menghargai orang lain, maka dia sudah tidak muncul lagi sekarang olo-oloan. Maaf, lama ini di sekolah kita kadang olo-oloan pakai nama orang tua misalkan. Meso pun sudah saya lihat sudah menurun. Artinya apa? Yang manusia itu kita kembalikan ke kodratnya sebagai manusia. Kalau dia diposisikan sebagai manusia, diajak ngobrol pakai hati, saya yakin pasti bisa. Meskipun kita tahu mereka punya latar belakang dari keluarga berbeda, ya kan? Mereka punya nilai-nilai yang dari berangkat dari rumah punya nilai-nilai yang berbeda. Bisa jadi nilai kejujuran itu di keluarga A itu tertanam, tapi di keluarga B tidak tertanam. Karena mungkin keluarganya maaf, bukan misalkan suka berbohong misalkan. Kita nggak tahu, tetapi menjadi kesepakatan di kelas misalkan nilai-nilai itu. Jadi bukan tidak ada hukuman lagi. Ketika ada nilai yang tidak terpenuhi, ya diajak ngobrol. Kenapa ini kok begini? Kenapa ini kok begini? Sehingga muncul kesadaran dari dalam. Mari kita coba bersama-sama, pelan-pelan. Ini nggak mudah, tetapi kalau dicoba terus-menerus sudah mulai berkurang. Ini pasti akan berdampak. Apa dampak utamanya? Kalau sekolah itu tidak ada hukuman, itu kan maaf, peluang konflik dengan orang tua wali murid itu juga kecil. Kepercayaan dengan wali murid juga semakin meningkat. Karena udah nggak zaman kita pakai model-model begitu. Kalau pakai model ancaman-ancaman begitu, orang sekarang ya maaf, dunianya sudah berbeda. Kalau saya istilahkan kadang sungguh pendek, seperti yang kapan hari ketika murid di kelas didatangi wali murid itu kan sungguh pendek, tidak dicerna dulu, tiba-tiba datang masuk ke ruangan marah-marah, itu sungguh pendek. Lalu apakah kita akan marah? Tidak. Ya kita respon dengan positif, diajak ngobrol, diajak berdiskusi. Maka waktu itu kan saya minta tolong Pak Arif tolong datang, beritahu. Akhirnya ternyata setelah itu saya lihat TL-nya, komunikasi dengan wali murid terkait, dan itu dilakukan dan akhirnya alhamdulillah clear. Loh, tidak harus kita pakai model, kamu harus dikeluarkan, kamu harus, itu sudah zaman-zaman yang tidak pas. Terapkan di lingkungan sekolah, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan penerapan segitiga. Berapa banyak nanti poin kita atau kesalahan kita yang sudah kita perbuat? Kalau seandainya itu dikumpulkan menjadi poin kesalahan, artinya ya biar kita tumbuh berkembang sesuai dengan motivasi internal. Tapi nilai-nilai itu kita yakini bersama. Nilai-nilai itu menjadi keyakinan bersama. Bisa ditulis di kertas atau apa nanti disampaikan. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan?
sebagai seorang pendidik atau pimpinan, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan? Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, sekaligus saya mengingatkan bahwa sebagai guru kita harus berubah cara berpikir, cara pembelajaran kita, bahwa hari ini itu kita wajib melakukan yang namanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya bagaimana pembelajaran itu bisa menumbuh kembangkan murid. Bila perlu ya, apa yang menjadi minat murid itu, apa yang kita ajarkan, tetap kembali kepada kurikulum, tetapi kita sesuaikan bagaimana tumbuh dan berkembang dengan minat murid tersebut. Monggo Pak, pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan itu bagaimana Pak? Mungkin ada pendapatnya. Anak ini bisa baik secara otomatis dalam lingkungan masyarakat, misalnya tentang pentingnya misalnya misalnya waktu melaksanakan sholat ini, kalau anak sudah disiplin akan terbawa dalam masyarakat, keluarga ini pun akan kelihatan disiplin juga. Jadi ini contoh di antara kita untuk Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya pertanyaan kedua, mungkin Bu Ayu, monggo pendapatnya untuk menyampaikan bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah misalnya. Sebagai seorang pendidik menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini. Untuk pengalaman saya di kelas itu biasanya saya menyampaikan segala sesuatunya itu dengan hati ya. Anak-anak diajari dengan baik, dipimpin, diemohon istilahnya dengan baik seperti itu. Jadi mereka diberitahu juga alasannya kenapa kok boleh, kenapa tidak boleh seperti itu. Jadi mereka paham dengan sendirinya. Demikian. Terima kasih Bu Ayu, tepuk tangan Bu Ayu. Mungkin selanjutnya pertanyaan untuk Mati, biar kita belajar juga untuk berkolaborasi, berdiskusi, bukan benar salah. Namanya diskusi itu pendapat ya, kita tampung semua, kita verifikasi semua. Apa hubungan menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Mungkin selain Bu Ayu, Bayati ada yang mau menjawab, Bu Lastri mungkin mau menyampaikan sepatah dua patah kata tentang ini, hubungan menciptakan suasana positif dikaitkan dengan proses pembelajaran ini memang penting sekali. Jadi untuk hubungannya antara suasana yang positif dan proses pembelajaran itu harus dikaitkan. Mengapa? Karena suasana positif bisa menciptakan anak belajar lebih senang, anak belajar lebih giat, anak belajar lebih segalanya. Jadi di dalam kurikulum ini kita menciptakan suasana yang lebih baik, lebih bebas anak-anak untuk menjawab atau mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan isi hatinya anak-anak. Jadi selama saya mengajar di kelas 1 ini di kurikulum yang sekarang ini, saya memberikan kebebasan kepada anak-anak. Sudah saya letakkan anak-anak itu di mana enaknya, dan anak-anak di mana, bagaimana dan sebagainya itu saya suruh begitu aja. Jadi nggak saya harus menyuruh dengan diktator seperti yang dulu, kamu harus begini, kamu enggak. Jadi saya serahkan pada anak-anaknya, itu saja.
Terima kasih, berhasil tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana penerapan disiplin saat di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda perlu diperbaiki? Ini mungkin bisa ke Bu Nanis, Mbak Bulina, Pak Gopur, monggo untuk menyampaikan. Ibu ini juga kayaknya sibuk ya, memberi kesempatan Bapak Ibu. Monggo Pak Gopur mengutarakan. Belum. Nanis mungkin bagaimana? Mungkin ini pendapat kok Bu, nggak ada salah benar. Jadi yang namanya pendapat tidak ada salah benar. Kita enjoy sharing. Iya. Kalau menurut saya untuk apa tadi yang Penerapan disiplin. Ya sudah. Apakah sudah diterapkan dan efektif? Sudah diterapkan, walaupun anak-anak kadang-kadang masih melanggarnya itu, tapi disiplin dari dulu sampai sekarang sudah diterapkan. Ya. Ini yang sudah berjalan gitu Bu Iya, ya. iya, Sudah berjalan. berjalan tapi masih ada kekurangan, walaupun kekurangan. sedikit, ya, kita tetap memberi bimbingan agar kedisiplinan itu tetap berjalan dengan baik. Begitu. Terima kasih Bu Nanis. Tepuk tangan untuk Bu Nanis. Teman-teman ini luar biasa. Saya kira itu Bapak Ibu diskusi kita intinya pada materi disiplin positif ini bagaimana kita bisa membudayakan disiplin positif pada mungkin dari diri kita sendiri dari awal juga pada murid kita. Sebelum saya akhiri tentang materi ini, ada pesan penting dari Bapak Dirjen BPK bahwa pembelajaran kita itu harusnya adalah murid dan murid. Betapa kata murid itu diulang sebanyak 3 kali. Artinya apa? Sebagai guru ya kita sekarang itu betul-betul bagaimana mengedepankan kepentingan murid. Banyak hal mungkin melibatkan murid di dalam proses belajar, melibatkan murid di dalam pengambilan keputusan, melibatkan murid di dalam setiap aktivitas. Itu adalah proses kita. Beda loh Pak ya, dibedakan ketika kita menyuruh, tetapi melibatkan itu kan mungkin kita bisa bahasanya dengan begini, minta tolong atau begini. Kira-kira kalau ini kita angkat bersama gimana? Itu kan sebetulnya melibatkan, bukan menyuruh. Kalau menyuruh ibaratnya perintah. Jadi murid dan murid, sehingga efeknya luar biasa. Kalau berpihak pada murid itu nanti, kalau murid dan murid betul-betul berjalan, ya itu tadi akses kita dengan wali murid, kesenjangan pun akan berkurang. Mereka pasti akan bercerita, anak itu pasti akan bercerita, guruku itu loh begini, guruku itu loh sekarang sudah begini, guruku itu loh ini. Dan saya yakin mereka itu akan senang. Kalau senang itu, orang kalau senang, hatinya sudah disentuh, itu yang mau diapakan kan. Namanya senang itu kan sama dengan Bulina itu kan juga mencintai suaminya, itu kan berarti ya cinta. Diapa-apakan ya mau gitu ya. Namanya cinta. Jadi bagaimana kesenangan muncul dari kesadaran. Ya Pak Arif ya. Ya, Pak Arif kan sedang mencari cinta. Nah, mudah-mudahan cintanya bisa tumbuh kembang dengan bijaksana. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, dengan berakhirnya sosialisasi dan diskusi yang diadakan pada pagi hari ini, mohon maaf kami sebagai pimpinan mau menggarisbawahi. Yang pertama, dengan tumbuhnya disiplin positif yang ada pada kita dan apa yang kita peroleh di pagi hari ini, mungkin sebagai calon guru penggerak, terima kasih bisa mengibarkan kepada seluruh rekan guru yang ada di lembaga ini. Mudah-mudahan dengan tumbuh kembangnya ilmu, dengan tumbuhnya disiplin positif yang sudah mulai diterapkan, ini barangkali dari semua rekan guru bisa mengimplementasikan di dalam kelasnya masing-masing, dan otomatis
karena guru itu adalah digugu dan ditiru. Dengan demikian kami mohon dengan hormat, kebersamaan, tanggung jawab, dan eksplorasi yang Bapak Ibu berikan kepada siswa ini berdampak berkelanjutan. Artinya tidak hanya sewaktu ini saja kita terima, bisa kita terapkan, namun harapan kami sebagai pimpinan di lembaga ini bisa berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Dan terus terang, kami juga sebagai pimpinan mengharapkan disiplin ini tidak hanya pada murid, namun juga harus melekat di hati kita masing-masing sebagai disiplin seorang guru, yang mana disiplin seorang guru itu adalah dituntut dengan ikhlas, tidak boleh dengan terpaksa. Semoga apa yang kita lakukan nanti mendapat berkah dan ridho dari Allah. Apa yang kita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran ini juga berdampak pada diri kita sendiri, bagi keluarga kita maupun bagi anak-anak. Itu harapan kami sebagai pimpinan di lembaga. Mudah-mudahan dengan tumbuhnya atau dengan adanya calon guru penggerak yang sangat antusias sekali untuk melimpahkan ilmunya kepada teman-teman kita, ini ada dampak positif bagi kita, bagi lembaga, dan bagi siswa. Terima kasih kepada Bapak Yusuf selaku PT di guru penggerak ini, dan kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali apa yang kami sampaikan ini kurang berkenan. Namun saya menggarisbawahi harapan kami, ayo berjuang, ayo berkesinambungan, menerapkan apa yang kita peroleh sebagai inovasi di lembaga kita. Mudah-mudahan lembaga kita tetap berprestasi selamanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya akhiri ada umpan balik juga yang akan disampaikan oleh pengajar praktek saya pada guru penggerak angkatan 7 ini. Pada yang terhormat Bapak Yusuf Ibrahim SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala sekolah, pada guru di SDN Cinandang, Pak Tandong, Mojokerto. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan fresh, dalam keadaan segar. Dan yang kedua, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang sungguh-sungguh. Termasuk kita yang ada di sini ini mencerminkan guru yang sungguh-sungguh merupakan umatnya Nabi Muhammad, dan semoga mendapat syafaat nanti di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Seliman, Dirut Angkatan 7 dari SDN Cinandang, yang telah mensosialisasikan budaya disiplin positif ya di sekolah, yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita pahami bahwa disiplin ini bukan seperti robot, karena kita manusia, disiplin tapi luas. Itu yang pertama ya, kepada diri kita sendiri juga kepada siswa kita. Kemudian yang kedua, jika ada permasalahan atau kesalahan, jangan cepat menyimpulkan, jangan cepat menyimpulkan. Maka dialog dengan guru, kalau berhubungan komunikasinya dengan guru, kalau permasalahannya dengan wali murid, juga dengan wali murid, termasuk dengan siswa kita, dengan murid kita. Kalau ada permasalahan, maka dialog itu penting. Kita harus menyempatkan waktu. Kemudian yang ketiga, kita jadikan beberapa hal ini sifat dokter, kita munculkan. Jangan sifat hakim. Kalau sifat hakim, kalau sifat jaksa, ini selalu mencari kesalahannya. Tapi kalau yang dokter, ini kita cari kenapa, bagaimana, sehingga apa? Nanti disiplin itu betul-betul muncul dari dalam dirinya sendiri, termasuk kita di guru, termasuk ke siswa kita. Dan yang terakhir, perlu kita pahami bersama dan perlu kita ingat-ingat,
termasuk diri kita dan murid kita, bahwa semua manusia ini adalah cenderung baik. Jadi semua manusia adalah cenderung baik. Dalam bahasa agama namanya fitrah. Jadi semua manusia itu cenderung baik. Maka kalau ada sesuatu yang baik itu karena pengaruh lingkungan. Lingkungan bisa di keluarga, bisa di teman pergaulannya. Dan ada faktor yang bisa menunjang kedisiplinan siswa, faktor dari luar, ya. Dan faktor dari luar itu yang sangat berpengaruh adalah guru. Maka mari kita ciptakan kita sendiri menjadi orang yang disiplin, kelompok kedisiplinan, sehingga nanti buahnya untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan termasuk di dunia kerja kita. Demikian, terima kasih. Ini sebagai refleksi dan Pak Sulo tadi sudah menyampaikan dengan baik, ya. Semoga ini imbas kepada teman-teman, berkelanjutan, berkesinambungan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ini komitmennya, jadi ini keyakinannya. Nah, keyakinan ini bisa mengalahkan fakta. Jadi keyakinan itu bisa mengalahkan fakta. Jadi kalau kita yakin dulu, nanti di sekitar kita, baru alam nanti bisa bekerja sama dengan kita. Sekian, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.